sebuah monumen berdiri gagah di persimpangan 5 jalan antara Kediri, Pare, Pagu, Wates, Pesantren dan Gurah. Orang-orang menyebutnya Monumen Simpang 5 Gumul atau SLG. Tempat ini adalah salah satu objek wisata yang ramai di kota Kediri. Selain itu, tempat ini juga merupakan sentra ekonomi dan perdagangan di kabupaten tersebut. Monumen yang dibangun ini juga mengandung sebuah harapan, yaitu majunya roda perekonomian Kediri. Nah, sebelum mengunjungi tempat ini, yuk simak selengkapnya informasi penting tentang Simpang 5 Gumul. Wisata sejarah dari Kediri. Sejarah Simpang 5 Gumul. Monumen Simpang 5 Gumul adalah ikon Kabupaten Kediri. Bentuknya yang menyerupai Arc de Triomphe yang terletak di Paris, Perancis. Jika Arc de Triomphe memperingati para pejuang yang mati pada saat Revolusi Perancis dan Perang Napoleon, maka monumen Simpang 5 Gumul ini diinspirasi oleh Raja Jongko Joyoboyo. Beliau adalah seorang raja yang berkuasa di abad 12 yang bercita-cita untuk menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Pembangunan monumen Simpang 5 Gumul ini dimulai pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Bapak Sutrisno, Bupati Kediri pada masa itu menggagas untuk membangun monumen ini di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kediri. Pembangunannya diperkirakan mencapai angka 300 miliar rupiah. Wisata Simpang 5 Gumul Kediri. Kawasan Simpang 5 Gumul memiliki luas tanah hingga 37 hektar secara keseluruhan. Luas bangunan adalah 804 meter persegi dan tingginya mencapai 25 meter. Monumen Simpang 5 Gumul memiliki 6 lantai dan ditumpu 3 tangga setinggi 3 meter dari lantai dasar. Uniknya, angka luas dan tinggi monumen melambangkan tanggal, bulan dan tahun jadinya Kabupaten Kediri, yaitu 25 Maret 804 Masehi. Di sisi kiri dan kanan monumen, terdapat 16 relief, di mana setiap pahatan menggambarkan sejarah Kabupaten Kediri. Tiap pahatan ini menunjukkan nilai seni dan budaya yang tinggi dari masyarakat Jawa Timur. Di sudut-sudut monumen, Anda juga bisa melihat patung Ganesha. Ganesha adalah dewa yang dipuja umat Hindu yang dianggap sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, pelindung kebijaksanaan serta penolak bala. Gitu Anda masuk ke Monumen Simpang 5 Gumul, wisata sejarah dari Kediri ini, Anda akan menemui ruang-ruang pertemuan di gedung utama dan ruang auditorium dengan atap kubah. Di sisi bagian atas bangunan, Anda bisa menemukan diorama dan minimarket yang menjual souvenir khas monumen ini. Sementara ruang serbaguna terletak di bagian bawah tanah. Di bagian bawah tanah ini juga, Anda akan menemui 3 akses yang berbentuk lorong yang menghubungkan tempat parkir ke basement monumen. Akses lorong ini gitu indah sehingga sayang sekali Anda tidak memotretnya sebagai kenang-kenangan. Monumen Air Lancor adalah salah satu monumen yang ada di Madura, tepatnya berlokasi di tengah kota Pamekasan. Sebagaimana pembangunan monumen di kota lainnya, monumen ini dibuat sebagai bentuk penghargaan dan pengabdian para pejuang yang telah mempertahankan dan membebaskan daerah mereka dari tangan penjajah. Bangunan monumen itu berbentuk seperti 5 celurit, yaitu senjata khas Madura, yang berdiri tegak di pusat kota Pamekasan dan diapit oleh pusat ibadah 2 agama terbesar di dunia, yaitu Masjid Agung Asyuhada adalah tempat ibadah umat muslim dan juga Gereja Katolik Maria Ratu Para Rasul yang merupakan pusat ibadah umat Kristen terbesar di Pamekasan. Berikut adalah kondisi monumen di malam hari. Ketika malam hari datang, monumen Air Lancor mulai dipenuhi para pengunjung dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktunya dengan bersantai, sambil bermain atau menikmati makanan. Selain itu, terkadang di sore hari, para pemuda yang memiliki minat berkumpul sambil membahas atau melatih minat mereka. Keramaian Air Lancor akan terus berlangsung hingga malam hari, kira-kira pukul 11 malam.
Halo, nama aku Nur Hidayatul Nihla. Aku akan menjelaskan singkat mengenai tempat bersejarah yang ada di Gresik ini, yaitu makam Sunan Giri. Makam Sunan Giri adalah makam seorang Sunan Giri yang wafat pada tahun